Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya anak-anak di kelas hari ini. Apa kabarnya nih? Oke, baik ya kabarnya. Nah, sekarang perkenalkan nama Pak Guru Wahyu Muhammad Komarudin, salah satu mahasiswa eh, PPG Prajabatan Universitas Negeri Malang. Nah, yang hari ini akan membawakan layanan klasikal di kelas anak-anak tentang temanya itu apa yuk temanya? Nah, temanya itu adalah bagaimana kita meningkatkan keterampilan membaca dengan terbiasa membaca buku. Nah, setelah anak-anak berlibur kemarin, Pak Guru ucapin selamat datang di sekolah. Kalian semoga semangat menjalani tahun penuh keseruan dan tantangan. Ya, hari ini Pak Guru ulang, kita akan membahas tentang tips dan trik bagaimana meningkatkan keterampilan membaca. Nah, kalian tahu nggak kalau data dari UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,0001%. Itu artinya apa? Dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Kalian bayangkan nggak? Gimana rendahnya minat baca anak-anak di Indonesia. Nah, jika kita merujuk kepada data lagi, menurut data OCDC, budaya membaca anak Indonesia terendah di 52 negara. Di Asia loh, anak-anak. Nah, jika kita lihat lagi di benua-benua Eropa itu, anak-anak yang di sekolah itu diwajibkan membaca buku sastra itu 25 buku dalam 1 tahun harus dihabiskan. Nah, gimana faktanya di Indonesia? Kita tidak ada sama sekali, tidak ada target sama sekali untuk bagaimana meningkatkan kualitas membaca kita. Nah, dari data dan fakta yang Pak Guru sajikan tadi itu, maka ini adalah salah satu peluang dan momentum. Di hari ini, mari kita berikrar dan berjanji untuk kita sama-sama meningkatkan keterampilan membaca kita, agar ke depan kelak kalian ketika sudah lulus sekolah, keterampilan membaca kalian itu sudah mantap, sudah baik, dan berguna bagi peningkatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Nah, sekarang Pak Guru akan ceritain sedikit tentang sosok yang sangat menginspirasi buat Pak Guru. Beliau adalah Sandiago Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Nah, salah satu yang Pak Guru sangat senang mengikuti Instagram beliau adalah beliau itu selalu memotivasi, mengabarkan hal-hal yang baik tentang pariwisata Indonesia dan kegiatan kegiatan beliau yang sangat menginspirasi tentang beliau selalu olahraga, beliau selalu jogging, berenang, dan salah satu kesukaan beliau adalah membaca buku. Di salah satu postingannya, beliau memutu dirinya sedang membaca sebuah buku tentang sejarah penaklukan Konstantinopel. Nah, dari sana Pak Guru sangat antusias dan interest sekali terhadap postingan-postingan beliau. Dimanapun beliau, kapanpun beliau menyempatkan untuk membaca buku. Nah, beliau juga mengakui salah satu keberhasilan dulu pas di bisnis, pas dia sekolah di Amerika. Salah satu yang menjadikan beliau bisa menjadi seperti sekarang ini adalah beliau sangat rajin membaca buku. Jadi, mari hari ini kita jadikan momentum anak-anakku. Kita berjanji sama diri kita sendiri untuk meningkatkan keterampilan membaca kita. Siap? Oke, siap.
Ya. Nah, membaca adalah salah satu keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai sejak dini, ya. Nah, jadi anak-anak, sejak dini kita harus rajin dan suka membaca. Nah, namun jika anak-anak menemui teman-temannya masih kesulitan untuk membaca atau suka membaca, ayo kita dampingin, kita ajak sama-sama agar momentum hari ini menjadi sebuah perubahan buat kita dan semua yang ada di kelas ini. Nah, ada 4 cara yang bisa anak-anak lakukan ketika ingin untuk meningkatkan keterampilan membaca. Nah, yang pertama itu adalah anak-anak pilih buku yang kecil, ya. Pilih buku-buku yang kecil, atau pilih buku-buku yang lebih banyak gambarnya ketimbang kalimat-kalimatnya. Nah, dengan kita memilih buku yang lebih kecil, kita bisa penasaran untuk membaca buku yang lain. Nah, kira-kira endingnya seperti apa ya nanti ini? Nah, kira-kira jika saya membaca buku tentang pengembangan diri, kira-kira gimana ya akhirnya? Nah, sehingga rasa penasaran itu akan membuat kita tertarik untuk mencari buku yang lain. Yang kedua itu, silahkan pilih tema yang anak-anak sukai. Entah itu komik, entah itu novel, entah itu pengembangan diri, entah itu tentang pendidikan. Bebas ya, silahkan. Nah, yang ketiga itu kita membangun habit atau kebiasaan untuk membaca. Caranya itu adalah 21 hari itu, ayo kita lakuin sama-sama membaca buku tanpa putus. Karena ada pepatah bilang ala bisa karena biasa. Kita paksa diri kita selama 21 hari untuk membaca buku tanpa putus, dan coba 1 hari aja kalian gak baca setelah 21 hari, itu pasti ada sesuatu yang berat, ada sesuatu yang hilang di diri kalian. Nah, setelah 21 hari berhasil, kita coba 3 bulan mentarget diri kita untuk bisa tetap tiap hari untuk menyisihkan waktu kita untuk membaca. Misalnya 1 jam 1 hari untuk membaca buku-buku yang membuat kita keterampilan membaca kita meningkat. Nah, setelah melewati fase 3 bulan itu, kita coba 1 tahun. Ya, 1 tahun kita coba full, kita baca terus. Karena orang-orang yang profesional, orang-orang yang berhasil itu setidaknya sudah melewatkan 10.000 jam untuk melakukan sesuatu yang disenanginya, disukainya. Jadi, mari kita ciptakan 10 jam pertama kita, mulai dari hari ini. Nah, yang keempat, kita bisa masuk ke komunitas-komunitas yang komunitas literasi, komunitas-komunitas di sekolah. Nah, kemudian kita berdiskusi bersama teman-teman di sana. Kenapa harus masuk komunitas? Karena ibaratnya sapu lidi. Sapu lidi itu jika dia hanya sendiri, dia akan mudah dipatahkan. Tapi ketika dia bersama menjadi sapu lidi, maka sangat susah untuk dipatahkan. Karena satu sama lain saling support, mendorong, menyemangati. Seperti itu ya. Ayo kita masuk ke komunitas-komunitas yang positif, ya, yang berbicara tentang literasi, meningkatkan kemampuan membaca kita. Nah, setelah ini, sekarang kita akan membagi anak-anak menjadi 4 kelompok. Nah, dan sekarang sebelum menjadi 4 kelompok, silahkan masing-masing mengambil buku yang telah Pak Guru sediakan. Silahkan pilih yang sesuai yang kalian sukai. Nah, yang kedua ini kita akan
kita akan membuat menjadi 4 kelompok ya. Nah, kelompok pertama itu akan membuat buku cerita. Buku cerita dari hasil buku yang kalian baca. Nah, kalian nanti akan membuat buku cerita bersama teman-teman kelompok kalian. Nah, kelompok kedua akan membuat jurnal membaca. Ya, jadi kalian akan membuat jurnal membaca. Silahkan nanti kalian isi apa saja isi kolom-kolom dari jurnal membaca. Yang ketiga, kalian akan membuat video book review. Atau gini maksudnya. Kalian akan membaca buku, habiskan satu buku, kemudian kalian rekam diri kalian. Nah, masing-masing kelompok akan merekam video book review-nya dan di dalamnya kalian bisa menyampaikan apa ulasan kalian tentang buku yang kalian baca itu. Nah, kelompok keempat akan membuat games, ya, game atau permainan yang bisa meningkatkan keterampilan membaca kalian. Contohnya bisa dengan permainan kartu, permainan simulasi, atau permainan apapun, ya. Nah, masing-masing kelompok yang telah Pak Guru umumkan ini akan mengumpulkan dan presentasi minggu depan. Oke, mengerti anak-anak? Baik, kalau anak-anak sudah mengerti. Nah, baiklah anak-anak, sebelum Pak Guru tutup kelas hari ini, Pak Guru pengen bacakan sebuah kalimat motivasi dari Duta Baca Nasional 2016-2020. Dia adalah Najwa Shihab atau yang biasa disebut Mbak Nana. Nah, Pak Guru bacakan ini kalimat motivasinya. Ada ungkapan mengapa buku bisa menjadi sahabat yang baik. Buku menemani kita saat sadar dan tidur. Kemanapun kita pergi, ia selalu mengikuti. Ia menasehati kita menjadi tertawa. Tak jarang kita menangis karena buku. Jika kita memintanya diam, ia akan patuh. Jika kita mencercanya, ia diam. Jika kita memujinya, ia tidak sedikit pun terpengaruh. Tidak ada teman yang lebih pandai, tidak ada teman yang lebih setia dari buku. Buku adalah sahabat sebaik-baiknya. Sesungguhnya kalian temukan satu buku yang akan membuat kalian jatuh cinta. Oke, dan jika ada teman-teman kalian yang belum mencintai membaca buku, mari kita menjadi mak comblang agar dia bisa menemukan satu buku yang membuat dia jadi jatuh cinta terhadap buku. Nah, meningkatkan keterampilan membaca itu adalah sesuai dengan perintah yang pertama kali turun dalam Al-Quran di Islam itu adalah ada namanya Iqra, yang artinya adalah bacalah. Jadi dari kelas hari ini kita ciptakan momentum, mari kita mulai meningkatkan keterampilan membaca kita, karena membaca adalah awalnya. Itu aja yang bisa Pak Guru sampaikan pada pelajaran hari ini atau layanan klasikal hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat bertemu kembali di pelajaran atau layanan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.